Sejumlah pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Pemuda Pemerhati Rakyat Buton (PPRB) menggelar aksi demonstrasi menuntut transparansi anggaran COVID-19 di Kabupaten Buton di Perkantoran Takawa, Senin 29 Juni 2020. Dalam aksinya, peserta aksi menilai Dinas Kesehatan Kabupaten Buton tidak serius dalam melakukan upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 di Kabupaten Buton. Hal itu didasari dengan terpaparnya 27 tenaga kesehatan atau nakes beberapa hari lalu menandakan Pemda Buton tidak siap melakukan pencegahan COVID-19 di Kabupaten Buton. Para demonstran mempertanyakan apakah para nakes yang terpapar corona itu tidak disiapkan APD atau mungkin APD yang dikenakan tidak layak pakai, dan itu dinilainya sangat memprihatinkan. Demikian kata Jenderal Lapangan PPRB Laovan Wabula. Masa aksi juga menyinggung soal ketidaksiapan Pemda Buton dalam menyiapkan rumah susun atau rusun Takawa sebagai tempat isolasi pasien COVID-19. Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah atau Sekda Buton Laode Zilfal Jafar menjelaskan bahwa ada beberapa kebijakan pemerintah pusat yang tidak mentransfer ratusan miliar anggaran COVID-19 dari DAL maupun DAU. Selain itu, kata Sekda, dari sisa yang ada dialokasikan lagi untuk biaya dana tak terduga kalau ada hal-hal yang mendesak, dan itu dicairkan apabila ada hal-hal yang perlu, misalnya dana untuk APD, maka dimasukkanlah permintaannya. Untuk biaya COVID-19 sendiri, kata Sekda Buton, pihaknya mengalokasikan pertama untuk pencegahan, kemudian kegiatan penanganan, kemudian ada juga dana dampak kondisi sosial ekonomi. Berikut video mendapat hasil positif dari swab. Sekarang saya ingin mempertanyakan kepada Dinas Kesehatan, langkah apa yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk melakukan upaya atau pemanggilan terhadap keluarga-keluarga korban COVID-19 yang ada di Kabupaten Buton hari ini. Jika memang kita serius dalam menangani COVID-19, mestinya keluarga-keluarga korban COVID-19 hari ini dilakukan uji swab untuk memastikan dan memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 yang ada di Kabupaten Buton hari ini, saudara. Selanjutnya, saya panggil saudaranya Mas Siaran, pelaksana tugas. Jika memang saudara dia serius mengambil tanggung jawab itu, maka mundur dari jabatan saudara sekalian. Kenapa saya nilai bahwa saudara tidak layak dan tidak pantas untuk menjadi pelaksana tugas Dinas Kesehatan? Karena kondisi di tengah pandemi COVID-19 hari ini, seorang Dinas Kesehatan harusnya bekerja secara maksimal. Namun nyatanya hari ini, ketika Bupati Buton yang memerintahkan untuk mempersiapkan Rusunawa sebagai tempat karantina, apa yang terjadi di malam ketika para tenaga-tenaga kesehatan yang terpapar virus corona terlantar di wilayah sudah, saudara sekalian. Rusunawa tak layak huni, tak ada listrik dan air. Apa yang dilakukan Dinas Kesehatan? Bahkan cerita Bupati itu tidak diindahkan dengan baik. Saya menduga bahwa kepala Dinas Kesehatan bukan orang Buton dan Bupati Buton, sehingga apa yang diperintahkan oleh Pak Bupati tadi seperti seolah acuh dan tidak peduli. Kita malu ketika tenaga-tenaga kesehatan yang sudah bekerja siang dan malam menjadi garda terdepan dalam memutus mata rantai COVID-19 di Kabupaten Buton, saudara sekalian. Ketika justru mereka yang terpapar, kalau daya seperti melepas tanggung jawabnya. Ini harus diperhatikan.
Apa yang dilakukan oleh dinas kesehatan? Malu kita dengan daerah-daerah lain. Begitu banyak anggaran yang dipotong dan dibersihkan untuk penanganan COVID-19, tapi justru kita gagal dalam proses penanganan. Kita sudah gagal dalam tahap pencegahan. COVID-19 sudah terlanjur masuk di daerah kita. Harus siap. Itu ada beberapa kali kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah pusat. Pertama, tidak ditransfernya sekian banyak, kurang lebih 100 miliar lebih yang terdiri dari DAK sendiri yang dipotong, kemudian DAU dana transfer, dan ada DAU yang seperti itu. Ini tidak jadi transfer, kurang lebih 100 miliar, 108 kalau salah. Nah, selain itu, dari sisa yang ada dialokasikan lagi bahwa supaya dipersiapkan untuk menjadi dana biaya tak terduga kalau ada hal-hal yang mendesak, begitu. Seperti COVID ini tergantung daripada kondisi daerah. Nah, itu namanya BTT, biaya tidak terduga, dan itu dicairkan apabila ada hal-hal yang perlu. Jadi misalnya kita membutuhkan dana untuk alat pelindung diri, alat kesehatan. Nah, itu apa-apa saja dimasukkanlah permintaan itu, dan itu dipertanggungjawabkan secara sesuai aturan. Nah, itu permintaannya ke sana. Itu biaya tak terduga. Begitu juga, jadi alokasi biaya tak terduga itu untuk khususnya COVID itu kita alokasikan pertama untuk persiapan pencegahan, kegiatan-kegiatan pencegahan. Jadi seperti apa yang kita lakukan itu di perbatasan-perbatasan itu upaya-upaya pencegahan. Kemudian kegiatan penanganan. Penanganan itu apabila ada yang sudah terpapar, kemudian harus ditangani. Itu dimintakan di situ. Kemudian ada juga dana dampak daripada adanya COVID ini, yaitu dampak terhadap kondisi sosial ekonomi rumah tangga dan kondisi ekonomi sendiri. Nah, kondisi sosial itu adanya bantuan-bantuan sosial yang diberikan berupa sembako. Nah, itu. Kemudian untuk pemberdayaan ekonomi itu kita belum salurkan karena kita belum melakukan semacam daerah-daerah yang PSBB. Kita tidak melarang penuh, hanya kita sarankan ada beberapa orang supaya menjaga jarak, kalau tidak terlalu perlu tidak usah keluar. Begitu. Demikian Gustam Arditoris, Bobo Post TV Channel melaporkan dari Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara.